Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu Sedharma dan sahabat Moksa Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widi. Ya, kita jumpa lagi hari ini. Ya, kita akan mereaksi sebuah video ya. Ya, di sini sih saya nggak banyak berkomentar, tetapi bagaimanapun video ini rasanya perlu kita jadikan pelajaran ya untuk bagaimana kita meningkatkan rasa persatuan dan guyup terhadap sesama umat Hindu khususnya ya, dan secara umat manusia secara keseluruhannya. Nah, kita akan membahas hari ini ya dengan narasumber Bapak Mangku Teguh Eko Putra Roreng ya. Selamat sore Pak Mangku. Selamat sore Om ya, Swastiastu Pak Mangku. Kenapa jatre? Nggih, becik ya. Nggih. Nah, Pak Mangku, seperti yang bilang tadi ya, kita akan membahas atau mereaksi atau melihat sebuah video ya. Ya, di sini kita tujuannya bukan untuk mencari membuat gaduh ya, tetapi kita cuman ya nanti biar penonton yang menilai ya bagaimana video ini. Oh ya, ngomong-ngomong hari ini pakai pakaian hitam-hitam nih Pak Mangku. Apa maknanya nih Pak Mangku? Jadi sebetulnya kalau Mangku di Jawa atau disebut wasi ya. Disebut wasi ya? Iya, kita bajunya hitam ya. Jadi hitam itu adalah warna yang tidak pernah pudar. Jadi dia walaupun keadaan seperti apa, ada penyinaran apa, tetap teguh atau tetap ajek ya. Nah, terus selain itu hitam itu adalah warna dari Narayan. Daois itu ya. Jadi itu sebetulnya ya simbol bakti kita kepada Tuhan gitu aja. Ya, jadi itu ya para penonton di rumah ya. Jadi nggak bertanya-tanya, oh kok pemangkunya baju hitam atau kadang-kadang baju putih ya. Jadi itu maknanya Pak Mangku ya. Jadi karena beliau kadang-kadang panggil Pak Jero Mangku, Pak Wasi ya, sesuai dengan peranan beliau ya. Oke Pak Mangku, sebelumnya kita nonton dulu ya videonya ya. Ya seperti ini videonya. Barong itu wajib harus berjenggot. Leak enggak? Leak itu digambarkan dengan lidahnya yang panjang, matanya melotot, ada taringnya. Tapi kalau barong wajib berjenggot. Sebuah barong dibuat kalau tidak ada jenggotnya itu salah, pasti dibuang. Jadi saya selalu menyampaikan apa yang ada di agama Hindu. Jadi gini, simpelnya gini, saya mendakwakan Islam kepada mereka yang belum Islam itu dengan adat atau kitab atau cara mereka. Karena kalau saya sampaikan Al-Quran, mereka nggak beriman. Mereka nggak beriman. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang menjadi adat istiadat mereka, itu sampai. Selalu seperti itu. Dalam Hindu itu ada namanya adiluhung. Sama kayak bahasa Jawa. Itu apa? Itu budi pengerti, akhlak, adab. Yang dijalankan oleh umat Islam. Saya tunjukkan, oh Islam begini. Adab sama tetangga, adab istri sama suami, adab suami sama istri, adab anak sama orang tuanya, adab orang tua terhadap anak-anaknya. Semua ada. Dan saya selalu bilang, wah beli, mbak, mas, atau siapapun mereka yang belum muslim, saya bilang itu cara Islam, ada di kitabnya begini, baru saya sampai ke Islam. Kalau sudah tertarik dengan Islam, sudah cinta dengan Islam, baru dia mau. Saya kasih contoh, saya pernah bertemu dengan mereka yang sedang minum alkohol. Kalau saya menyampaikan Islam dengan cara yang keras, saya tendang gitu misalnya botolnya, atau saya bilang haram kalian semua, neraka jahanam, neraka jahanam, ya itu tidak ada dakwahnya dan mereka tidak akan cinta kepada Islam. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bawa makanan. Waktu itu saya bawa gorengan, saya hitung ada 6 orang, saya bawa gorengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh Ustaz,
maaf repot, oh antum semua, kamu semua minum doang, masuk angin, nggak ada makanannya, yuk makan. Dari nah, setelah kita menonton video tadi ya Pak Mangku, nah bagaimana tanggapannya Pak Mangku ya? Di sini sih kita ya sangat sayangkan sekali ya, bahwa di negara kita ini yang diberi ada setiap warga negara negara berhak untuk memeluk meyakini agamanya masing-masing ya, sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 ya. Nah, tetapi di sini ya kita sebagai umat Hindu bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi kita ingin meluruskan dan kita ingin menghimbau juga kepada umat Hindu ya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan dan terutama rasa toleransi beragama. Ya gitu ya Pak Mangku. Ya, monggo Pak Mangku, tanggapannya Pak Mangku. Jadi Tiang sebetulnya juga setuju pendapat Pak Wayan. Kita sebetulnya bukan maksud untuk membalas serangan atau kita meladeni seperti itu. Ya kita tetap toleransi, saling menghormati. Tapi kita sebagai umat, Tiang juga sebagai guru agama Hindu jadi juga punya kewajiban untuk meluruskan. Mungkin bagi diri kita nggak masalah, cumanya untuk murid-murid kita, anak-anak kita nanti ya lama-lama kalau kita nggak proteksi, kita nggak pagerin, ya lama-lama nyebrang atau lompat pagar semua. Jadi kita itu sifatnya hanya untuk survival aja, kita untuk mempertahankan diri ya. Jadi tidak ada maksud menyerang atau menjelekan yang lain, cuma kita hanya menjelaskan sesuai dengan sumber ajaran kita Weda dan fakta-fakta sejarah di lapangan yang sudah ada. Nah, selanjutnya ya terserah netizen kalau mau menyeberang atau lompat pagar, kan itu hak asasi manusia. Tapi kita sebagai guru, sebagai wasi, sebagai mangku, ya tugas kita kalau ada umat atau murid yang nanya, ya kewajiban kita harus menjawabnya. Narasumber di video tersebut yang bernama Dewa Gede Putu Adi ya, yang katanya dia dari Bali ya, dan dia katanya dia pernah beragama Hindu, dan yang kita beberapa kali juga sudah reaksi video dia ya. Nah, di sini juga kita sangat sayangkan sekali ya, bahwa di sini kita memang yang dibutuhkan adalah kita saling menghormati, saling menghargai ya. Ya kalau menurut saya sih hendaknya kalau orang yang sudah punya keyakinan ya ada suatu agama, ya hendaknya kita jangan ingin merekrut ya, menarik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau itu dibalik situasinya? Kan gak enak ya. Nah, seperti dia bilang di dalam seni budaya ya, barong itu harus berjenggot dan leha itu enggak. Nah, menurut Pak Mangki gimana ini mengenai budaya ini, Pak? Jadi kalau saya lihat dari video itu, jadi seakan-akan gini ya, kalau itu semua kita itu punya budaya dan seakan-akan kita itu tidak punya agama dan mereka hanya yang punya agama. Ya makanya sering ya mohon maaf ada sebagian orang yang nggak semuanya kadang-kadang menganggap kita kalau di kamu itu nggak ada ajaran untuk ini ya, minum-minum itu dilarang ya, haram ya, terus seperti itu. Oke, untuk menjawab itu saya jelaskan. Teori yang pertama adalah teori budaya. Apa sih budaya? Jadi budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Kemarin budi itu kan simbol dari kusir kereta kita atau Sang Krishna atau Tuhan itu sendiri. Budi itu artinya bisa membedakan mana baik yang buruk. Nah, daya itu upaya. Jadi budidaya itu adalah upaya manusia dalam menempuh kehidupan ini agar kehidupan ini bisa mencapai tujuannya, bisa surga atau moksa atau nirwana dan sebagainya. Ya, budaya itu ada berbagai unsur ya. Manusia yang berhubungan dengan kekuasaan itu disebut politik ya. Budaya yang berhubungan dengan kekuasaan itu disebut politik. Budaya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup namanya ekonomi. Budaya yang berhubungan dengan keindahan disebut seni. Seni budaya yang berhubungan
dengan hubungan masyarakat disebut dengan sosial. Budaya yang berhubungan manusia dengan Tuhannya disebut agama. Jadi kesimpulannya, orang yang berbudaya pasti yang beragama. Jangan kita gegabah mengatakan orang nggak punya agama, nggak punya Tuhan. Itu sudah di luar kapasitas kita, karena Tuhan sendiri nggak beragama. Tuhan hanya menurunkan firman, dan manusia itu bukan keagamaan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Pak Mangku sudah pernah singgung ya. Nah, di video ini juga saya lihat ya, dia mengatakan ada sekelompok orang, anak muda di Bali, mabok-mabokan, terus dia kasih gorengan ya. Masa cuman minum doang nanti masuk angin, ini saya kasih gorengan. Buat saya ini lucu gitu. Ya, satu, masa keimanan seorang hanya dapat dirubah atau dibeli dengan ya seharga gorengan ya. Ya kita tahulah berapa harga gorengan ya. Nah, yang kedua di sini seolah menganggap di Bali ini apa? Tidak ada ajaran untuk melarang orang mabok. Sepertinya di Hindu ini dianggap apa? Barbar gitu. Membiarkan umatnya untuk mabok. Nah, itu bagaimana menurut Pak Mangku? Oke, jadi saya jawab. Jadi di Hindu pun ada ajaran bahwa kita tidak boleh berbuat jahat ya. Mau itu semua juga dari Tuhan, semua ajaran itu, jadi jangan mengklaim bahwa ajarannya sendiri dari Tuhan ya. Hindu sendiri punya ajaran, khususnya ini kalau dikenal di Jawa namanya Molimo. Oh, Molimo ya. Apa itu Pak Mangku? Pancasila. Jadi Molimo itu ojo mateni, ojo jangan mateni, membunuh. Ya, yang kedua adalah ojo maling, jangan mencuri. Yang ketiga adalah ojo madun, jangan berzina. Yang keempat itu adalah ojo mbujui, jangan menipu. Oh, jangan menipu. Iya. Yang kelima itu ojo mendem. Mendem itu adalah makanan minuman yang membuat kesadaran melemah atau mabuk. Jadi jelas dalam ajaran Hindu atau Sanatana Dharma, mabuk itu adalah dilarang. Bukan hanya ajaran dari luar aja. Di kita pun juga ada. Kan ada ya, di Sadripu ya. Nah, selain itu ada juga namanya Satripu. Satripu itu yang pertama, kita itu harus mengendalikan kama, nafsu. Yang kedua loba, serakah. Yang ketiga kroda, amarah. Yang keempat itu mada. Mada itu adalah mabuk. Makanya kalau mabuk besar namanya mahamada. Ya, kemudian moha itu keterikatan. Keterikatan dengan duniawi dan sebagainya. Terus matsarnya itu iri hati. Jadi ada gitu kan. Ya, benar. Jadi di Indonesia memang sudah tegas-tegas. Ada ajaran ya itu mada itu ya, mabok ya. Jadi dilarang keras karena kan sumber daripada pikiran itu kan salah satu dilarang mabok kan. Biar kita mempunyai pikiran sakwik, cerdas ya, bijaksana. Ya, salah satunya kita dilarang untuk mabok ya. Jadi itu ya tegas bahwa di Hindu juga dilarang untuk mabok ya, baik mabok yang kecil maupun mabok yang besar. Gitu-gitu kira-kira ya Pak Mangku ya. Jadi Pak Mangku, seperti Pak Mangku bilang tadi kan ada molimo ya. Nah, itu kan bahasa Jawa ya. Nah, apakah ada di dalam bahasa Sanskertanya molimo itu Pak Mangku? Jadi dari zaman kerajaan Kediri kan banyak Empu Sotasoma, Empu Penulu, Empu Sedah itu kan menulis kitab-kitab suci kan. Disadur ke dalam bahasa Jawa. Salah satunya Sotasoma itu adalah Pancasila ya. Pancasila yang dijadikan dasar negara kita itu sebetulnya. Pancasila itu sebetulnya adalah awalnya itu adalah landasan etika untuk umat di kerajaan Kediri zaman Nusantara dulu ya. Yang isinya yang pertama adalah Panatipata, Weramani, Sikapadam, sama Diami. Aku bertekad untuk tidak membunuh makhluk lain. Yang kedua Adinadana, Weramani, Sikapadam, sama Diami. Ya, aku bertekad untuk tidak mengambil haknya orang lain atau mencuri. Berikutnya yang ketiga
adalah Brahmacharya, Wiramani, Sikapadam, pada Samadhyani. Aku bertekad untuk tidak berzina. Nah, yang keempat yaitu Musafada, Wiramani, Sikapadam, Samadhyami. Saya bertekad untuk tidak berkata bohong dan berkata jahat. Nah, kemudian yang kelima ini Suramaya, Majap, Padamadana, Wiramani, Sikapadam, Samadhyani. Artinya aku bertekad untuk tidak memakan atau meminum yang memabukkan dan menurunkan sifat kesadaran. Jadi intinya sebelum agama Abrahamik masuk, orang kita di Kediri tahun 1000 itu sudah ada ajaran bahwa mabuk itu dilarang. Jadi jangan seakan-akan, terus di Bali kan juga bagian dari Kediri, Majapahit, terus Bali kan, lontar-lontarnya kan berasal dari Kediri juga kan, belum punya. Jadi di Bali pun juga udah ada ajaran ini bahwa orang Bali juga tidak boleh mabuk. Jangan seakan-akan menganggap ya memang kenyataannya di Pulau Bali itu ada juga yang mabuk. Tapi nggak semua. Nggak semuanya, tapi ajarannya tetap nggak boleh. Sama kayak di Eropa, saya dulu juga pernah jadi pemangku di Lebanon. Umat saya ada orang Eropa, orang Spanyol, Italia, ada orang Indonesia, orang Nepal, India, orang Sri Lanka. Kalau musim dingin rata-rata juga mabuk, tapi dalam arti bukan mabuk berat. Minuman alkohol untuk penghangat itu jatahnya 1 bulan hanya 3 botol, minumnya hanya 1 sloki, dan itu pun udah ada aturannya. Jadi di Eropa pun juga ada ketentuan, nggak barbar bebas seakan-akan bahwa yang punya aturan nggak boleh mabuk itu hanya agama dia. Bukan, di Eropa pun juga dilarang, di Bali pun aturannya juga dilarang. Makanya sekali-kali kita itu mainnya yang agak jauh, lumayan, biar tidak merasa paling pinter. Ternyata di atas langit itu masih ada langit. Benar Pak Mangku. Nah, jadi gini Pak Mangku, kira-kira bagaimana sarannya untuk katakanlah pejabat petinggi agama Hindu stakeholder lah, yang berkecimpung dan menanganin untuk umat. Nah, kira-kira atau untuk umat Hindu dimanapun berada mungkin ada masukan barangkali. Bagaimana sekarang langkah-langkah kita sebagai umat Hindu biar kita tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang ingin untuk umat kita ini terutama. Jadi gini Pak Wayan, seperti yang episode kemarin, itu langkah pertama kita itu tetap kita perkuat yang pertama serada kita. Yang kedua kita harus belajar Brahma Widya. Yang ketiga kita harus berpikiran universal dan global. Karena gini, kita itu dalam beragama itu akan mengalami perkembangan moderasi. Sama seperti mau nggak mau hukum alam itu seperti evolusi Darwin Jadi evolusi Darwin itu jerapah-jerapah yang lehernya pendek dia akan meninggal, dia akan yang akan bertahan hidup yang jerapah panjang. Demikian juga teorinya Jane Demonic Lamar bahwa manusia atau jerapah yang berleher pendek pun kalau kita berusaha mempunyai budidaya tadi, berusaha untuk belajar, berusaha untuk baik, dia akan survival atau bertahan. Jadi kita butuhkan agama ke depan itu bukan agama yang doktrin yang kaku, yang penuh ancaman surga neraka ditakut-takuti, tapi sesuai ramalan Joyoboyo bahwa agama akan lahir beriring dengan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan logika. Jadi agama-agama yang nggak masuk logika itu akan ditinggalkan. Tapi orang Hindu pun percaya kepada Weda atau pengetahuan suci itu yang masuk akal. Jadi contohnya gini Pak Wayan, orang Hindu itu punya namanya Dewata Nawasangga atau Navgraha. Surya itu menjadi pusat tata surya. Kan ada Om Suryaya Namaha, Om Sumaya Namaha, Om Anggraya Namaha, Om
Mangkalnya namanya budaya namanya guru namanya sukranya namanya saniscara namanya rahunya namanya ketuanya namanya. Itu kan ada 9 itu kan. Lah Surya itu adalah menjadi pusat tata surya. Tata surya, ya. Jika ada kitab suci yang lain yang menganggap bahwa bumi itu menjadi pusatnya tata surya atau geosentris, kalau orang Hindu nggak percaya kan ya wajar, ya jangan silakan. Terus yang kedua, di Hindu itu bumi itu adalah bulat. Nabi mengangkat bumi itu bentuknya bulat. Ya. Dari zaman Purana dijelaskan. Terus tiba-tiba ada kitab suci yang menyerangkan bumi itu hampar atau datar. Kalau orang Hindu nggak percaya kan wajar. Tapi nggak masalah, ini sebuah perbedaan ya. Yang percaya bumi itu bulat ya silahkan. Jangan dianggap itu sesat. Yang masih percaya bumi itu hampar atau datar ya silahkan. Nanti kan teknologi itu akan membuktikan. Jadi orang Rusia naik ke bulan, orang Amerika naik ke angkasa luar, orang Yahudi dia bikin Google Map. Di situ sudah disebutkan ya. Udah kelihatan bumi itu bulat atau datar. Terus zaman dulu Copernicus, Galileo bikin teropong. Ternyata bumi itu mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Malah orang yang menciptakan kebenaran itu malah kena hukuman. Lah nanti agama-agama yang seperti itu secara hukum alam akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Ya. Oh gitu ya. Oke, jadi sudah jelas ya pemirsa di rumah ya. Dari tadi kita ngobrol sama Pak Mangku ya. Jadi sudah banyak yang kita bahwa kita sebagai umat Hindu di sini tidak membuat kegaduhan, ya kita hanya meluruskan, dan kita juga sebaiknya kita memperkaya diri ya dengan pengetahuan Weda, yaitu Brahma Widya ya. Oke, selama ini kita berkutat dengan upakara dan upacara, itu sudah bagus. Nah, tetapi kita sekarang lebih meningkat kepada etika susila dan filsafatnya, yaitu Brahma Widya ya. Jadi sekian kira-kira ya Pak Mangku ya. Pak Mangku, terima kasih banyak atas pencerahannya pada sore hari ini, ya semoga bermanfaat. Santi, santi, santi. Oh.